Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifalukum kelas 6 Ibnu Batuta. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu bersemangat. Alhamdulillah, kita kembali lagi berjumpa walaupun via daring ya, untuk belajar kembali pendidikan agama Islam. Kali ini kita masih membahas bab 6, yaitu indahnya saling membantu. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu setelah mempelajari materi ini, Ananda diharapkan dapat terbiasa membaca Al-Quran dengan tartil, menunjukkan perilaku toleran, simpati, waspada, berbaik sangka, hidup rukun sebagai implementasi pemahaman Quran surat Al-Hujurat ayat 12 sampai 13 dengan benar. Membaca, menulis dan menunjukkan hafalan Quran surat Al-Hujurat ayat 12, 13 dengan benar. Bahkan sebelumnya kita sudah mempelajari surah Al-Maidah ayat 2 dan 3. Kali ini kita akan mempelajari surah Al-Hujurat, khususnya ayat 12 dan 13. Sebelumnya marilah kita berkenalan dulu dengan surah Al-Hujurat. Surah Al-Hujurat ini adalah termasuk surah Madaniyah, yaitu surah yang diturunkan setelah Rasulullah hijrah ke Madinah. Surah Al-Hujurat ini adalah surah ke-49 di dalam Al-Quran dan terdiri dari 18 ayat. Dinamakan Al-Hujurat yang artinya kamar-kamar diambil dari kata Al-Hujurat pada ayat keempat surah ini. Ayat tersebut menegur para sahabat yang memanggil Nabi Muhammad SAW yang sedang berada di dalam kamarnya. Hal tersebut menunjukkan sikap kurang hormat dan mengganggu Nabi Muhammad SAW. Marilah sekarang kita membaca, menghafal, menulis, dan memahami surah Al-Hujurat ayat 12 sampai 13. Sudah siap kan? يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Terjemah Quran Surah Al-Hujurat ayat 12. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain.
dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Terjemah Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Asbabun nuzul atau sebab turunnya surat Al-Hujurat ayat 12 yaitu diriwayatkan oleh Ibnu Munzir dari sumber Ibnu Juraid bahwasanya sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu Salman Al-Farisi setelah makan itu beliau sering tidur dan mendengkur. Hal ini banyak dibicarakan oleh para sahabat pada saat itu. Banyak yang menggunjingnya. Nah, akhirnya turunlah surah Al-Hujurat ayat 12 ini yang melarang umat Islam untuk mengumpat atau menggunjing atau membicarakan aib orang lain. Jadi setiap kita pasti punya kekurangan masing-masing ya. Nah, kita tapi tidak boleh membicarakan kekurangan teman kita atau saudara kita kepada teman yang lainnya. Jadi kalau teman kita punya aib, baiknya tidak kita omong-omongkan, tapi kita simpan sendiri saja ya. Asbabun nuzul Quran surah Al-Hujurat ayat ke-13. Nah, ini ceritanya ketika Fathu Mekah atau pembebasan kota Mekah. Pada saat Mekah sudah dikuasai oleh kaum muslimin, maka sahabat Nabi yaitu Bilal bin Rabah naik ke atas Ka'bah dan mengumandangkan azan. Nah, ini adalah azan yang pertama kali berkumandang di kota Mekah. Nah, kalian pasti ingat kan siapa itu Bilal bin Rabah? Nah, itu adalah muazin pertamanya umat Muslim. Nah, beliau ini adalah dari kalangan orang yang berkulit hitam. Nah, pada saat Bilal bin Rabah ini naik ke atas Ka'bah, banyak yang menggunjing, banyak yang ngomongin. Ada yang bilang, apakah pantas budak hitam ini azan di atas Ka'bah? Ada yang bilang, sekiranya Allah membenci orang ini, pasti dia akan menggantinya. Nah, jadi setelah kejadian ini maka turunlah ayat ke-13 dari surah Al-Hujurat ini yang sebagai penegas bahwa dalam Islam tidak ada diskriminasi. Jadi dilarang untuk menjelek-jelekkan orang yang lain, karena yang paling mulia itu adalah yang paling bertakwa. Tafsir surah Al-Hujurat ayat 12. Dalam ayat ini Allah membina persaudaraan orang-orang beriman. Jadi agar orang-orang yang beriman itu hidup rukun ya, yaitu dengan apa? Yang pertama, melarang orang beriman untuk cepat berprasangka. Jadi kita sebagai orang yang beriman tidak boleh cepat
bersifat berprasangka, apalagi berprasangka buruk. Jadi ketika melihat teman kita melakukan sesuatu, kita tidak boleh berprasangka buruk. Misalkan kita ketemu teman kita di jalan, loh kok ternyata dia nggak mau nyapa ya, paling dia marah sama aku. Itu tidak boleh ya, itu namanya prasangka buruk ya. Karena bisa jadi ketika bertemu itu dia tidak melihat kita ya, jadi kita tidak tahu apa yang membuat dia melakukan hal itu. Yang penting diri kita sendiri tidak boleh berprasangka. Yang kedua, melarang mencari-cari kesalahan orang lain. Nah, tadi sudah kita singgung ya. Jadi setiap manusia pasti punya kekurangan. Jadi kalau orang lain itu punya kekurangan, pasti diri kita pun juga punya kekurangan. Jadi kita tidak boleh mencari-cari kesalahan orang lain, menyelidiki orang lain, gitu ya. Diselidiki nih punya salah apa, itu dicari-cari, tidak boleh ya. Yang ketiga, melarang menggunjing atau ghibah. Menggunjing atau ghibah itu adalah membicarakan orang lain. Jadi membicarakan apalagi keburukannya ya, walaupun itu adalah hal yang benar adanya. Jadi itu adalah fakta gitu ya, bahwa dia itu melakukan ini. Nah, itu tidak boleh kita ucapkan ya, tidak boleh kita bicarakan dengan orang lain walaupun itu adalah sesuatu yang benar atau kabar yang benar, tidak boleh ya. Kemudian yang keempat, memerintahkan orang beriman untuk selalu bertakwa. Jadi bertakwa ini adalah selalu menjalankan perintah Allah dan menghindari segala larangan Allah. Tafsir surah Al-Hujurat ayat ke-13. Nah, dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwasanya Allah menciptakan manusia dengan jenis laki-laki dan perempuan. Jadi Allah menciptakan dua jenis manusia, yaitu laki-laki dan perempuan. Kemudian Allah juga menciptakan manusia dengan berbagai macam bangsa dan suku. Nah, kalau bangsa suku ini bermacam-macam, berbeda-beda. Jadi dari jenis kulit juga banyak yang berbeda. Ada yang hitam, ada yang coklat, ada yang kuning, sawo matang ya. Jadi bermacam-macam. Suku-suku juga bermacam-macam. Bahkan kita lihat di Indonesia saja ada ratusan suku ya. Jadi bermacam-macam suku, juga bahasa daerah. Apalagi di seluruh dunia sangat banyak sekali macamnya. Yang ketiga, keanekaragaman manusia ini bukan untuk terpecah belah dan saling merasa paling benar. Jadi walaupun kita tahu bahwasanya manusia itu banyak sekali macamnya, itu bukan menjadi alasan kita untuk berpecah belah atau saling memerangi karena kita merasa paling benar, paling mulia, paling bagus, paling cantik, paling ganteng. Itu tidak ya. Juga bukan untuk membanggakan nasab atau keturunan. Jadi merasa bahwasanya suku kita itu yang paling mulia, bahwa suku kita itu yang paling pintar-pintar. Ya, tidak seperti itu ya. Jadi keragaman ini adalah untuk saling mengenal, bersilaturahmi, berkomunikasi, juga saling memberi dan menerima. Karena pada dasarnya manusia itu adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Jadi memerlukan orang lain. Untuk itu kita harus saling membantu ya, memberi dan menerima. Kemudian
kemuliaan seseorang itu dinilai dari ketakwaannya saja. Jadi seseorang itu dikatakan mulia itu bukan dari karena kekayaannya, bukan karena dari dari keturunannya, apakah dia itu keturunan raja, keturunan bangsawan, tidak ya, tapi dinilai dari ketakwaannya saja, bagaimana dia menjalankan semua perintah Allah. Dan manusia pun juga tapi tidak bisa mengukur ketakwaan seseorang ya, karena penilaian seseorang itu hanya bisa dilakukan oleh Allah saja. Jadi kita tidak bisa menilai, oh dia ini paling rajin ibadahnya, ini yang paling mulia di antara kita, tidak ya. Jadi atau saya yang mengajar kalian, kemudian saya yang pastinya saya yang masuk surga duluan gitu ya. Tidak bisa seperti itu. Bisa jadi ananda-ananda sekalian dulu yang masuk surga ya, karena kita tidak tahu, yang mengukur ketakwaan itu adalah Allah semata. Alhamdulillah, itu tadi materi kita pada hari ini, yaitu surah Al-Hujurat ayat 12 sampai 13. Mudah-mudahan dengan pelajaran kali ini dapat menumbuhkan kasih sayang dalam diri kita. Jadi kita saling menghormati orang lain, tidak suka mencela, tidak berkata kasar, tidak membicarakan aib orang lain, dan selalu berbakti kepada kedua orang tua. Barakallahu lakum. Mudah-mudahan semuanya bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.